berterima kasih kepada Tuhan karena seminggu yang sudah lewat Tuhan sudah tolong kita. Banyak hal, banyak persoalan yang pernah mampir dan hampir di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan saya, kehidupan jemaat yang ada. Namun kita percaya di hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita akan diberikan kebebasan, kesukaan dari surga untuk kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 8 September 2024. Biarlah kita semua yang sudah ada di ruangan gereja ini diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan pujian penyembahan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ibadah kita di pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Kita fokus hati dan pikiran kita hanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus setia. Pandang saja kepada Yesus dan seterusnya kita angkat puji-pujian dengan kirang-kirang membahas kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
pandang terus pada Yesus. Haleluya. Kita banyak kali mengalami pergumulan hidup, banyak kali menghadapi persoalan hidup. Kadang-kadang membuat hati kita lemah, hati kita menjadi jauh dengan Tuhan. Namun puji-pujian kaum wanita tadi berkata, pandang terus pada Yesus. Jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke kanan, jangan pandang kesalahan orang lain dan kita membuat menjadi diri kita menjadi lemah. Tapi kita pandang saja kepada Yesus, agar pengiringan kita kepada Tuhan ada berkat surgawi yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua yang ada. Bukan saya, hanya pribadi saya, tapi jemaat Tuhan yang ada pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kerja dengan Allah, kita lakukan puji-pujian ini. Haleluya. Kerja dengan Allah, Allah sendiri menolonglah. Kerja dengan Allah. Saya jemput semua berdiri. Haleluya. Kerja dengan Allah, Allah sendiri menolonglah. Kerja dengan Allah. Haleluya. Kerja dengan untuk fokus pada firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan jemaat yang ada. Bahkan kita semua yang ada di dalam ruangan gereja ini, sudah ada berkat yang Tuhan siapkan untuk kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, saat kita melihat jalanmu, kita akan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan untuk masuk pada pelayanan firman Tuhan. Amin, haleluya. Terima
pengurapan Allah terjadi bagi kami. Amin. Roh Kudus bekerja bagi Haleluya. kami semua. Di hati kami Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Layak adalah kami Terima saat kasih, ini Tuhan. memuji Engkau Tuhan. Terima Amin, kasih Bapa di amin, surga. amin. Ibadah saat ini Tuhan kami taruh dalam tangan Tuhan. Haleluya, Apapun Yesus. sudah digalakkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Kuasa Allah Yesus. terjadi bagi kami Kuasa semua. Allah ada di Mohon ampun tempat segala ini. dosa kami. Glory, Karena ibadah haleluya. ini Tuhan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Haleluya, haleluya. puji Tuhan. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Ada haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Firman Allah di pagi ini akan berbicara tentang bagaimana orang percaya akan hidup dalam pertolongan Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan buka di dalam Mazmur 25. Hari ini tidak ada LCD karena laptop ada di Manado. Ya. Baru hari ini mungkin sampai. Mazmur pasal 25 ayat 4 sampai 6. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bergantian. Ayat yang keempat saya, ayat kelima jemaat, dan ayat yang keenam bersama-sama. Mazmur 25 ayat 4 ini bunyi firman Allah dalam nama Yesus. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. 1, 2, 3. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. 1, 2, 3. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Puji Tuhan, silakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam anugerah Tuhan kita ini hidup di zaman kemurahan atau zaman anugerah. Tetapi di zaman kemurahan dan anugerah ini sepertinya penuh dengan kemajuan, tetapi sangat syarat dengan banyak persoalan hidup. Kalau saudara ingat ibadah rayon di rumah keluarga Mama Rifka atau Bagi Mewengkang, siapa yang ingat khotbah Ibu Gembala? Ya, tentang seorang janda dari Nabi Tuhan yang terlilit apa? Hutang. Ya. Kalau saya tanya satu persatu, siapa ada hutang? Pasti. Kalaupun ada dia tidak mau tunjuk tangan. Benar saudara? Kenapa? Karena ini hal yang tidak diingini manusia. Tapi dalam firman Allah di hari Kamis yang lalu dikatakan waktu terlilit hutang, hidup dari ibu gembala kalau zaman sekarang ya. Ibu gembala ini atau hamba Tuhan ini bingung. Ya. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa. Elisa atau Elia? Elisa. Dia datang, ya hamba Tuhan. Ya. Bagaimana tapi hidup ini? Kami terlilit hutang dan anak kami sudah mau disandra. Disandra dijadikan apa saudara? Budak. 2 anak perempuan. Lalu waktu kemarin saya coba merenung,
ini hamba Tuhan ini ada bisa puasa sampai terlilit utang. Ya. Yang tadinya waktu suaminya ada, dia seorang hamba Tuhan yang setia, hidup baik, hidup kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tantangan hidup di akhir zaman kita mesti mengerti, ya. Makanya satu hal saya mau coba sambungkan dengan firman hari ini, ya. Kalau firman pada hari Kamis itu berbicara tentang di dalam hidup itu perlu dua hal yang penting. Yang penting pertama adalah kita mesti percaya. Sama dengan ibu janda ini, hamba Tuhan ini, ibu rohani ini, dia percaya. Ini penting. Yang kedua, mesti bertindak. Gak bisa kita hanya percaya Tuhan, beri kami beras, lalu Tuhan timbul katakan beras dari beng, jatuh. Ada seperti itu saudara? Tidak ada. Kita mesti bertindak. Maka dalam bahasa Latin memakai bahasa Latin ini, orae labora, bekerja dan berdoa. Dan hari ini orang percaya diajar oleh firman Allah di dalam Mazmur ini. Di dalam ayat yang keempat tadi saya akan baca, Mazmur 25, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Daud sebagai seorang raja, apa yang kurang dalam kehidupan Daud waktu itu? Tidak ada. Dia orang yang super bahagia. Dia orang yang super kecukupan karena apa saja dia bisa lakukan. Tetapi saudara bayangkan, Daud berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak orang kaya, banyak orang berkecukupan. Coba perhatikan kehidupan artis-artis, ya, pelawak atau komedian yang terkenal, namanya Sule, melimpah, tetapi dia alami banyak masalah. Konon katanya mulai sepi job, rumahnya yang super mewah itu sudah mulai ditawar-tawar. Begini Bapak Ibu Saudara, orang hidup dalam kecukupan saja sama dengan Daud, dia membutuhkan jalan Tuhan. Amin saudara. Kehidupan yang tidak mempedulikan Tuhan ini sangat berbahaya. Ada hamba Tuhan yang terkenal, saya cuma kenal namanya, dia di Amerika, namanya Charles Brockman. Dia bilang begini dalam buku rohaninya yang dia tulis, jika kita tidak mencari Tuhan, iblis akan mengambil kita atau mencari. Sekali lagi saya katakan, jika dalam hidup ini kita tidak mencari Tuhan, iblis yang akan mencari dan menangkap hidup kita. Makanya ada ayat dalam firman Allah di dalam Amos, carilah Tuhan selama dia apa? Berkenan ditemui. Jadi ada waktu, ada masa nanti Tuhan gak berkenan untuk kita temui. Maka di dalam Matius ada satu ayat yang hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Lalu dia coba beralegori, dia coba mencari dari Tuhan. Bukankah aku berdoa menyembuhkan demi namamu, banyak yang saya
sembuhkan lewat doa saya, pelayanan saya. Waktu dia ngomong begitu sama Tuhan, Tuhan bilang, "Enya, aku nggak kenal." Bayangin saudara. Umpama Ibu Ulce datang ke rumah, "Pagi gembala." Lalu gembala, "Nyak mana? Aku nggak kenal." Ini langsung itu paling langsung, aduh, di gembala Jawa itu dah so gini stop, masa kita nggak kenal, kan gitu kira-kira saudara. Bukan cuma itu, mungkin di dalam hati bocah bisa sakit hati, benar saudara. Bayangin, satu waktu saya berkhotbah di dalam Tuhan, selamat pagi Tuhan, lalu Tuhan bilang, Guntur, pergi ngana, nggak kenal ngana kita. Kenapa nggak kenal? Karena saya hidup sudah ada berubah setia. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, supaya kita selalu dapat perhatian Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Yang pertama saya tulis di sini melalui ayat ini, ya. Dikatakan di dalam ayat 4 tadi, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Jadi artinya di dalam hidup ini kita selalu mengutamakan untuk bertanya. Selalu kita mengutamakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Maka pastori yang normal, pastori yang sehat, hamba Tuhan yang sehat imannya, harus mesti ditandai setiap pagi dia berdoa, Tuhan, hari ini, hari Minggu, seingat Tuhan, jemaat Tuhan untuk berikan waktu datang sama Tuhan. Tanpa Bapak Ibu Saudara suruh, itu yang jadi doa saya. Maka hari ini ada jemaat Tuhan yang beribadah. Nah Bapak Ibu, yang pertama, mari kita menjadikan Tuhan itu pribadi yang utama dalam diri kita, dalam hidup kita, ya. Karena satu waktu, ada waktunya Tuhan gak berkenan kita jumpai. Jadi hal yang pertama saya tulis di sini, hiduplah jadikan Tuhan yang utama. Lalu yang kedua, jadikan Tuhan itu, ya, tempat perlindungan atau persembunyian. Mari tolong buka dulu siapa? Talia, mana Talia ada? Baca dulu Talia. Lolita katanya kalau di Facebooknya Lolita. Galatia 2 ayat 20. Baca dulu Talia. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin saudara, puji Tuhan, Tuhan berkati pemudi ini. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Bayangkan. Yang kedua, kalau ini umpamanya saya Abi, kehidupan kekristenan yang baik, HP ini saya, bukan HP ini bukan di depan saya, tetapi HP itu harus ada, bisa di belakang atau di dalam diri saya. Umpama HP ini saya taruh di belakang,
Yang nampak siapa saudara? Pribadi Tuhan. Paulus dikatakan dalam kitab Galatia, ya, aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat selanjutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, kata firman Allah, adalah hidup oleh apa? Iman. Selanjutnya dikatakan iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kadang-kadang dalam hati saya bikin, Tuhan, kita hamba Tuhan tidak ada gaji, mar, tapi puru lebih besar dari Om Ferdi. Tapi puru lebih besar dari Om Pelealo, lebih besar lagi dari Om Yul. Nintang ini makin disuruh kecil makin membuncit, ya. Makanya setiap tadi malam ada acara Gembala Kutur, kenapa makan sedikit? Saya cuma suka bagus saya dulu. Bu Bidan selalu pesan jangan makan banyak-banyak, jaga kandungan. Saya cuma bagus saya begitu, saudara. Ya. Saya suka, cuman kadang kalau ada acara cuma suka makan, ada buah-buahan, itu aja saya makan, ya. Saya suruh Immanuel makan banyak, dia ambilkan kaki satu, yang telur apa namanya itu, dadar, ceplok itu mata sapi, ya. Padahal telur ayam dibilang mata sapi. Lalu dikasih cabai iris apa, dapulilang, pidis katanya. Ya ambil satu, nggak habis. Saya kasih makan, saya coba rasa memang pedis sekali. Saya suka dia makan banyak, saudara, supaya dia cepat besar. Karena dia kejar-kejar papi, ajar saya naik motor. Asal sudah suruh pegang gas, jalannya ke tengah terus. Itulah kamu. Badan kamu kurus, mesti kuat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini karena kemurahan Tuhan. Ya. Paulus berkata, hidupku ini, ya, karena kemurahan Tuhan. Ya. Aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa, saudara? Biar kehidupan Tuhan itu semakin nyata, semakin nampak dalam hidup kita. Ini yang kedua, yang terakhir, saudara. Ya. Namun sebelum saya sampai yang terakhir, membuktikan bahwa hidup itu karena perlindungan, pertolongan dan kebaikan Tuhan. Hidup itu karena iman kepada Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab. Tokoh dalam Alkitab namanya Daniel. Waktu Daniel menyembah hidup dengan Tuhan betul dan berkarir dalam pemerintahan betul dengan Tuhan, ternyata ada orang yang tidak suka, lalu mencari kekurangan. Kekurangannya itu didapat dari apa, saudara? Dia tidak menyembah berhala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar waktu itu, ya. Tidak menyembah patung, lalu taman-tamannya yang sekarit dengan dia bilang, Raja, dia tidak mau sembah patung yang Raja buat. Apa yang terjadi, saudara? Daniel ditangkap. Daniel ditangkap lalu dibuang di gua apa? Singa. Singkat cerita, singa ini waktu lihat Daniel hilang selera makannya. Padahal singa itu sengaja di dalam gua singa itu
tidak dikasih makan beberapa minggu atau beberapa hari, supaya siapa saja yang akan dihukum dibuang di gua singa, habis langsung dicapit dimakan bersih oleh singa. Tetapi saudara bayangkan, waktu Daniel dibuang di gua singa, singa itu hilang nafsu makannya. Kalau bahasa guru saya, singa ini langsung sakit gigi, tidak bisa makan. Ini karena siapa saudara? Karena kuasa Tuhan yang membela itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan yang baik yang kedua adalah kehidupan yang memunculkan Kristus dalam hidup kita. Yesus yang terutama, ya. Aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Kristus yang hidup dalam bahasa asli Alkitab, dia memakai kata sustauro. Nah, ini saudara. Sustauro. Apa artinya itu saudara? Aku hidup tetapi aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Itu artinya. Banyak orang Kristen, ya, salibnya di banyak tempat. Bajunya ada gambar salib, lehernya ada kalung salib, antingnya juga ada salib, ya. Tatonya juga salib, tetapi hidupnya menyakiti hati Tuhan. Dengan cara apa? Tidak jadi berkat. Itu sebabnya Alkitab katakan Kristus hidup itu artinya sustairo. Saya hidup berusaha untuk tidak menyakiti Tuhan. Amin saudara. Mari kita sebagai orang percaya yang kedua, kekristenan yang baik adalah kekristenan yang selalu memperbaiki diri supaya Tuhan dimuliakan. Saya selalu berkata kepada jemaat, saya selalu berkata dalam keluarga, dalam hidup ini mari kita berkeluarga, kita membangun rumah tangga, kita mau Kristus dimuliakan. Amin saudara. Saudara tidak perlu mendengar ajaran saya, saudara tidak perlu melakukan ajaran saya kalau saya hidupnya tidak benar. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan selalu berusaha memberi contoh yang terbaik. Ini yang kedua saudara. Yang ketiga yang terakhir, ya. Mari kita akan lihat dulu, atau sebelum yang ketiga, ini sangat penting kita mengerti saudara. Di dalam Yohanes 12, tolong Ibu Gembala baca dulu. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Yohanes 12 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Terus? Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Amin saudara. Saudara ngerti ayat ini? Kehidupan orang percaya itu dikatakan diumpamakan seperti biji gandum. Biji gandum itu hampir mirip biji padi. Padi itu mesti ditanam, ya. Padi itu harus mati dulu, lalu dia tumbuh. Tuhan yang menumbuhkan. Benar saudara? Jadi setelah biji padi itu tumbuh jadi tanaman, lalu dia mengeluarkan bulir padi. Siapa yang di sini pernah hitung satu pohon padi, kalau ada isi yang paling bagus, itu bisa berapa gabah atau biji? Ada yang hitung? Gak pernah tahu?
Saudara pernah itu? Sama saudara. Saya nggak pernah juga. Tetapi kalau dia berisi, nanti kalau tumpah diso ada isi, lihat paling bagus kok hitung. Nanti kasih laporan, gembala, satu bulir itu putih ada 75 biji atau ada 100, nanti kasih tahu. Bayangin, orang percaya yang hidupnya mati dulu, biji gandum itu mati. Artinya apa saudara? Hidup jadi orang Kristen itu mesti ada yang disalibkan, dimatikan dalam diri kita. Ya. Dimatikan, ada banyak hal yang menyakiti dalam hidup kita. Makanya saya sering dengar, gembala apa nih? Kalau kita setia, ada aja cobaan, ada aja ujian. Mari kita dulu waktu hau-hau dengan Tuhan. Hau-hau itu apa? Masa bodoh, tidak mau tahu dengan Tuhan, lupa aman-aman saja, tidak pernah sakit kita, tidak pernah apa. Saudara, sakit penyakit kita, sesuatu yang menimpa mungkin kita anggap buruk dalam hidup kita, anggap saja itu salib buat kita, untuk kita mematikan kedagingan kita. Supaya apa? Supaya kita timbul seperti bulir gandum tadi, ya, yang penuh berisi kuat. Yang kedua tadi saya katakan, hidup ini mesti menjadi berkat Tuhan dalam diri kita. Yang terakhir, Amsal pasal yang ke-18. Ini saya yang membaca saudara ya. Amsal 18 ayat yang ke-10. Apa bunyi firman Allah? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yang terakhir, yang ketiga, kehidupan kekristenan yang menjadikan Tuhan itu perlindungan, dikatakan yang ketiga, nama Tuhan seperti menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Satu waktu saya pernah, waktu melayani di daerah kepulauan, saya pernah pergi naik di namanya mercusuar. Saudara tahu mercusuar? Dia suka ditaruh di ujung pulau, di laut, tempat tinggi. Lalu mercusuar itu mengeluarkan cahaya. Fungsinya cahaya itu untuk apa? Supaya kapal kalau lewat tahu, oh itu ada arah utara. Itu mercusuar sebagai apa namanya, petunjuk. Pernah saya di daerah Pulau Lingga di ujung, saya sudah lupa tuh, saya ingat namanya, di daerah pantai Mempana, kesana lagi di ujung pulau. Mercusuar ini ditaruh di bukit yang tinggi. Lalu yang jaga dia bikin rumah di bawah situ. Jadi saya tanya, Om, sudah berapa lama di sini? 38 tahun. Cuma jaga tuh lampu juga. Saya coba masuk, naik, sampai di atas rusak. Pemandangan belum sampai paling puncak itu saudara, baru pertengahan. Begitu cantik, lihat ujung pulau sampai dan apa bisa dilihat. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadikan Allah itu menara yang kuat, semakin saudara mendekati menara itu, ada pemandangan yang indah, ada berkat Tuhan yang luas yang Tuhan lihatkan kepada kita untuk menjadi bahagian yang bisa kita miliki. Saya tutup firman Allah di dalam Zakaria pasal
yang kedua. Haleluya. Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Saudara bayangkan, meskipun keadaan kita dijarah itu artinya dirampok, kita ada dalam kesulitan sekalipun, kita ada dalam kepapaan, dalam kemiskinan, tetapi Tuhan memandang kita dalam kemiskinan kita itu, kita seperti biji mata Allah. Katakan amin, saudara. Biji mata Allah. Maka ada banyak jemaat bilang, jangan pusing, itu hamba Tuhan, dia biji mata Allah. Bukan cuma kami hamba Tuhan, jemaat juga, saudara dan saya, kita semua biji mata Allah. Betapa Tuhan itu memuliakan hidup kita. Maka kita sebagai orang percaya yang dimuliakan oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan, mari kita menjadikan yang ketiga, Tuhan itu menara yang kuat. Amin, saudara. Meskipun kadang-kadang karena cobaan hidup kita tidak kuat lagi, tapi yakinlah bahwa engkau tidak kuat, engkau datang kepada menara yang kuat itu, dia akan menolong hidup saya dan hidup saudara. Segala hormat dikembalikan buat Tuhan yang oleh anugerah dan kasih-Nya boleh memberkati dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada penyerahan anak? Ya, oke. Tolong bantu Mak di Gembala 1. Kami undang Melisa dengan adik atau omanya terserah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk di acara yang kedua sebelum kita mendoakan penyerahan adik yang ada. Siapa namanya? Ini tolong tulis ini namanya. Haleluya. Sebelum kita mendoakan anak kekasih ini dari masa dini, kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Anak-anak ini lebih istimewa dari kita orang tua. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-47 dan 48, saya mau bacakan buat kita semuanya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Jadi anak kecil itu diambil dan ditempatkan di samping Tuhan. Ya. Ayat 48 bilang ini. Dan berkata kepada mereka, siapa mereka ini? Murid-murid Tuhan, guru-guru ahli-ahli Taurat, ya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Amin, saudara. Jadi anak kecil itu memiliki tempat yang boleh saya katakan mulia. Dia di dekat Tuhan, ya. Dan waktu itu ada juga murid-murid Tuhan, waktu anak-anak datang, ya,
dia mengusir, Tuhan marah. Tidak boleh. Hari ini kita lihat ya, Melisa membawa anaknya datang kepada Tuhan. Hari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendoakan anak kekasih ini. Kami undang Ibu Gembala untuk menggendong anak terkasih. Yesus Tuhan berkati saya. Yesus Tuhan, haleluya, berkati saya. Kau Tuhan berkat ilahi. Beri saya juga Yesus Tuhan. Yesus, amin, haleluya. Tuhan berkati saya. Kau Tuhan berkat ilahi. Kau Tuhan berkat ilahi. Beri saya juga di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang telah kami wartakan kebaikan, kebesaran, kemurahan dan kasih sayang Tuhan atas hidup kami orang percaya. Hari ini, minggu ini, ada seorang ibu kekasih, Ibu Melisa membawa anak mereka yang beberapa waktu yang lalu dengan kemurahan Tuhan boleh lahir ke dunia ini dengan selamat, dengan baik, dengan pertolongan kasih Tuhan. Dan hari ini anak kekasih ini dibawa di hadapan hadirat Tuhan. Sebelum kami hamba-Mu menumpangkan tangan atas anak kekasih ini yang diberi nama Clevan Monolimai, Tuhan Yesus, kami berdoa anak kekasih ini berkat dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus, mulai di masa dini, beberapa waktu yang lalu ini anak sudah lahir di dunia, maka saat ini dibawa ke hadapan hadirat Tuhan. Suci kuduskan tangan kami hamba-Mu, melalui penumpangan tangan kami hamba-Mu, Engkau menjaganya, Engkau memberkatinya, Engkau mengaruniai kebaikan dalam kehidupannya. Tumbuh kembang anak kekasih ini dalam kemurahan Tuhan. Hamba mengangkat tangan di hadapan Tuhan yang Maha Besar, Maha Dahsyat, di hadapan orang tua, oma, dan jemaat Tuhan. Kami menyerahkan anak ini dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Anak terkasih ada dalam lindungan Tuhan. Levan ada dalam kasih Tuhan. Engkau diberkati Tuhan mulai hari ini. Engkau dalam pengawasan, Engkau dalam perlindungan, Engkau dalam kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, jadikan anak ini berkat, jadikan anak ini saksi, jadikan anak ini pintar, tumbuh kembangnya ada di dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Terimalah kasih, kehangatan, cinta Tuhan mulai hari ini. Engkau ada dalam lindungan Tuhan. Tumbuh kembang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Orang tuanya juga Tuhan tolong, berikan hikmat, berikan kekuatan, sehatkan, pulihkan masa melahirkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
yakin dan percayalah kami bahwa anak ini sudah diberkati oleh hamba. Sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan Yesus, seberapa umat-umatmu yang sudah mendengarkan firman Allah, Tuhan tolong sejauh firman Allah hamba-Mu telah sampaikan, izinkanlah firman itu jatuh di tanah hati kami yang subur sehingga berbuah. Kami senantiasa bertumbuh untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan berdoa, terima firman Allah dan akhiri firman Allah serta penyerahan anak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, boleh memberkati kehidupan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Biar terus kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai kota benteng dalam kehidupan kita, karena Dialah Allah yang menuntun kehidupan kita untuk senantiasa hidup seturut dan sesuai jalannya Tuhan. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan melayani Tuhan dengan korban persembahan. Kita angkat satu pujian, kita akan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati setiap apa yang kita kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, senantiasa kita lakukan dengan sukacita, dan Dia Allah super berkat yang mengembalikan dengan berkat sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada pengumuman untuk ibadah kita hari ibadah rayon. Jadi karena ada permintaan hari Minggu, jadi ibadah rayon hari Kamis kita alihkan ke hari Minggu dan bertempat di keluarga Pelea Luatania, karena bersamaan dengan ada ucapan syukur dari keluarga anak mereka berulang tahun. Jadi ibadah seperti biasa tetap jam 5 sore, cuman harinya yang berubah. Harinya dari hari Kamis diadakan di hari Minggu, dan hari Jumat orang sama-sama ada doa dan puasa. Hari Minggu orang kembali bersama-sama berjumpa di tempat ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari, saya selalu dari tempat ini mengajak untuk kita senantiasa lebih lagi semangat di dalam Tuhan, dalam kita beribadah, dalam kita memuji memuliakan Tuhan. Kalau kita mau hidup kita diberkati, kita mau melihat berkat Tuhan tercurah atas hidup kita,
kita harus selalu fokus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena dalam segala hal ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan senantiasa memperhatikan semuanya itu. Puji nama Tuhan. Ada tambahan? Pembangunan kita nanti hari apa Om? Selasa ya, hari Selasa. Mungkin besok kami beberapa bantuan, kalau tidak ada halangan mau kerja ya, atau kalau ada jemaat yang tidak ada kerja, tidak ada kerja lagi, nggak ada kegiatan, boleh datang membantu ya, karena mau kejar ini ya, supaya nanti waktu minggu ketiga ada bakti sosial dan ibadah bersama kaum pria wilayah, orang banyak yang dikerjakan ya. Mungkin itu saja yang jadi pengumuman tambahan. Dan sekaligus dari tempat ini hari Kamis ini, hari Kamis dan hari Jumat kita ada undangan KKR di Pendeta John Lee Lantung, yang di mana itu? Lobuk di belakang lapangan itu, bagian situ, yang gembala yang selalu tukang jentoran ya. Dia bilang tolong saya ingat walaupun undangannya belum kasih tahu ya, karena dia bikin undangan belum selesai mungkin. Jadi jemaat yang ada waktu, mari kita datang supaya saudara tahu dia itu masih lebih menderita dari saya, saudara. Nanti kalau saudara datang sini, oh masih begini kok deh. Kita saling mendukung sebagai hamba Tuhan dan sebagai umat Tuhan ya. Jam berapa? Kalau tidak salah mulai 6:30 malam ya. Pendeta Lagarece yang pernah di sini, pernah KKR orang sini ya, mereka memberkati melalui pelayanan KKR yang ada di GPDI Gresik. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berkata. Lalu tambahan lagi saudara, kan pembangunan kita ada arisan yang Gembala PKK korban untuk gereja, untuk pembangunan pastori. So mulai masuk batu, jadi ini sekedar pemberitahuan karena arisan itu disumbangkan untuk pembangunan gereja dan pastori, maka itu menjadi tanggung jawab kita semuanya ya. Itu sebagai pengumuman dan pemberitahuan. Yuk kita sama bangkit berdiri semuanya, kita akan akhiri ibadah kita. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan iman, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di penghujung ibadah di hari Minggu ini Tuhan Yesus, jadi doa harapan kami, biarkanlah keajaiban Tuhan itu jadi bahagian hidup kami. Terlebih seberapa jemaat Tuhan yang sudah hadir, sudah ada, sudah menyenangkan hatimu, sudah menghargai cinta kasihmu, maka di belakang mimbarmu yang sangat kudus ini, hamba memohon, hamba meminta, kiranya kehadiran jemaatmu hari ini, jemaat Tuhan, Engkau sedang dan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Berkat Allah ada dalam hidupmu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, kesehatanmu diberkati oleh Tuhan, keluarga bayi merengkang,
suami istri bersama anak cucu diberkati oleh Tuhan. Keluarga Pelealuan dan Nia, suami istri, anak mereka Sefania, di mana saja anak-anak mereka berada, cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Sehat kuat terus dalam lindungan kasih Tuhan. Terima ada di hati Terima kasih. kami. Orang tua mereka Omar Ruth, Tuhan Yesus masa lanjut usia, Amin. Engkau terus berkati dan tolong keluarga Puji Tuhan. Tuhan Yesus, pelayan Tuhan, keluarga Kalangi Tampi Nongkol, suami istri bersama cucu diberkati, Amin, anak cucu amin, mereka semua amin. sehat kuat, mujizat dan pertolongan Tuhan ada dalam hidupnya. Terima Usahanya kasih. diberkati oleh Tuhan. Keluarga Tuhan Yesus Ponomban Runtuh Kau, Engkau lihat hari ini membawa cucu mereka, Engkau berkati. Melissa punya hidup diberkati oleh Tuhan. Siapapun kami yang ada di ruangan tempat ini, jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tangan saat ini. Haleluya. Seiring tangan kita terangkat, mari kita sama pulang Terima membawa kasih. berkat, rahmat dan anugerah, cinta kasih, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus membela, menyertai saudara dan saya mulai minggu ini, siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, membawa menjemput hidup saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima Tutup kasih. akhir ibadah saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahmat heran